Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tina, Mas Andromeda. Sore. Ya, bagaimana kabarnya di tengah COVID ini? Gimana kabarnya nih? Apa sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Saya Dwi dari Museum Sumpah Pemuda. Di depan di forum ini nanti ada 2 narasumber. Ada Bu Tina Talisa dan Mas Andromeda Mekuri. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya, siapa Mbak Tina, siapa Mas Andro. Mbak Tina itu sekarang aktif di BKPM, sedangkan Mas Andro sangat aktif di TV One. Bahasanya sangat ya. MC. Kita akan ngobrol bareng nih ya, tentu tentang masalah pandemi COVID-19. Isunya adalah gimana kita bersama-sama bergotong royong dalam menghadapi COVID ini sebenarnya. Karena kan kita tahu COVID-19 itu kan berdampak sangat luas dari segala segi kehidupan kita semua ya. Ya ekonomi ya, sosial kita terganggu, hampir semua kehidupan kita terganggu. Nah, kita ingin ngobrol aja sih, gimana sih kegiatan Mbak Tina dan Mas Andro ini di saat COVID ini. Kesehariannya seperti apa, Mbak? Mas Andro. Mangga, dari Teh Tina terlebih dahulu. Terima kasih Anda mempersilakan. Karena mempersilakan berarti menganggap saya lebih tua. Mas Dwi, terima kasih. Saya barengan dengan Andro yang masih aktif di TV One, sedangkan saya sebagai pensiunan media. Memang teman-teman, kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak normal, kondisi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, kondisi yang kita inginkan segera berakhir. Dan kalau dari sisi aktivitas saya pribadi, saya baru sebulan aktif di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai anggota Komite Investasi sekaligus juru bicara. Dan karena peran dan tanggung jawab itulah, maka aktivitas saya masih ke kantor, bahkan masih juga melakukan kunjungan ke luar kantor, seperti halnya mengunjungi pabrik atau perusahaan yang memproduksi alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker. Kenapa dilakukan? Itu bagian dari tugas BKPM, memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modalnya atau investasinya dan proses perizinan yang dimintakan kepada BKPM dilakukan secara benar dan baik di lapangan seperti yang kita harapkan. Jadi jujur, aktivitas memang menjadi terbatas, tetapi masih bekerja justru dalam situasi yang tetap di kantor, karena memang di BKPM sendiri seluruh layanan sudah tidak ada yang tatap muka, tetapi Kepala BKPM, Eselon 1, 2, kemudian kami para anggota komite masih ke kantor. Seperti tadi misalnya rilis realisasi investasi triwulan pertama ya dilakukannya di comment center, wartawannya ya jauh-jauhan begitu ya, hanya bisa lewat virtual. Jadi kalau dari sisi pekerjaan, iya, tetap beraktivitas normal. Nah, yang menantang itu adalah bagaimana situasi di rumah juga. Anak-anak kan nggak sekolah, pergi ke sekolah, tetapi belajar di rumah. Saya yakin deh semua orang tua, meskipun bukan berarti saya mengklaim orang lain merasakan yang saya rasakan, tapi kayaknya iya deh gitu. Semua orang tua merasakan tantangan menemani anak belajar di rumah. Dan itu adalah suasana yang saya yakin ya, anak-anak akan punya kenangan yang sangat berbeda dengan kami, dengan teman-teman juga di Museum Sumpah Pemuda yang nggak pernah mengalami kondisi ini. Gitu. Akan ada kenangan yang harus diambil hikmahnya setelah melewati badai COVID ini, bahwa ya kita pernah melalui fase ini. Tapi kalau buat saya, sebetulnya ada beberapa hikmah yang harusnya bisa kita lanjutkan setelah pandemi ini. Di antaranya soal jaga kebersihan diri, macam-macam tuh aspeknya, cuci tangannya, nyampe rumah langsung mandi. Gitu. Saya juga kan kalau pulang dari bepergian nyampe rumah biasanya nggak langsung mandi, itu malah kadang-kadang nggak mandi sore. Tapi kan gara-gara wabah ini sadar diri banget, nyampe rumah
langsung semprot disinfektan ke pakaian semua benda, kemudian mandi, baru berani cium anak. Malah anak udah tahu sekarang, saya sampai udah gini, nggak saling bunda, nggak cium bunda, nggak peluk bunda. Nah, Nanti bapaknya marah loh Teh itu Teh. kenapa? Nanti bapaknya marah lagi kan Teh. Saya mandi dulu. Terus apa namanya? Soal ini juga pekerjaan. Dulu kita berpikir kalau online meeting itu kayaknya nggak sopan gitu kan, terus kurang afdol. Ternyata membuktikan kok pertemuan-pertemuan virtual ini bisa menghemat energi, waktu, dan hal-hal lainnya. Yang buktinya ternyata bisa baik-baik aja. Meskipun ada hal yang nggak bisa pakai online ya. Misalnya praktek pergi gitu nggak bisa online gitu. Nggak bisa dari jauh diobatin pasien, nggak bisa. Nah, kalau dari saya sih kira-kira gitu Mas Bu. Oke, kalau Mas Andro gimana nih Mas Andro? Kalau Lagi di gimana industri kalau Mas TV Mas, kalau di TV One ya sejauh ini ada perubahan jadwal kan, yang biasa kita kerja tuh polanya 5-2, 5 hari kerja, 2 hari libur. Ini sudah hampir sebulan jadi 3-2, 3 hari kerja, 2 hari libur. Liburnya lebih banyak sih kalau dihitung dalam 1 bulan kan. Ya bagi kami orang jurnalis sangat membantu banget untuk istirahat, menerapkan PSBB, apalagi di Jakarta kan, physical distancing. Harapannya kan rumah saya di Bogor Teh, Mas Dwi. Rumah saya di Bogor, mau tidak mau saya setiap hari harus bolak-balik Bogor Jakarta. Jadi resiko penularan tinggi banget. Saya harus menanamkan kesadaran, menjaga kebersihan yang ekstra dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dulu paling anti setiap nyampe rumah atau ketika tiba di kantor cuci tangan. Tapi sekarang mau nggak mau, cuci tangan sehari itu bisa 20 kali. Sampai tangan saya kering semua nih kali ini. Ini bukan karena apa nih, ini karena cuci tangan. Bukan karena cuci baju keringnya ini. Jadi ya perjuangan juga sebagai jurnalis, sama apa ya, kalau sekarang sih momen pandemi corona ini, kalau kami sebagai mediasi, kita sih hanya apa ya, hanya menginginkan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sekarang bukan lagi pro dan kontra, bukan lagi membenturkan kedua belah pihak, bukan waktunya untuk menyalah-nyalahkan. Tapi kita semua harus bersatu, harus saling berangkulan, jangan lagi flashback ke belakang. Bahkan judul besar kami kalau di TV itu, semua program sepakat bersatu melawan corona. Itu yang terus kami bangun di masyarakat. Kami juga berharap masyarakat yang menonton TV, mereka bukan kami takut-takuti karena setiap hari kita menyiarkan kabar khusus mengenai data, kan perkembangannya dahsyat. Dari yang mungkin hanya berapa puluh, kemudian berapa ratus, dan sekarang sudah 6.000 lebih. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk membuat panik masyarakat, tapi untuk membuat kita juga lebih waspada sih. Benar nggak, Teh Tina, sebagai senior saya nih? Setuju. Andro, Mas Dwi, di awal-awal pada saat pemerintah mengumumkan kasus positif pertama 2 Maret, masih saya lihat di media, terutama TV ya, mengangkat topik COVID ini sebagai topik talk show yang dibenturkan, ada pro dan kontranya. Meskipun saya mantan jurnalis, saya ngobrol sama suami di rumah. Ini menurut saya di momen kayak gini, ini bukan saatnya media memilih topik wabah COVID-19 ini sebagai topik yang diperdebatkan. Karena kalau kita mau diperdebatkan, lawang ini aja wabah baru kok. Jadi kalau kita mau berbantahan data aja, bisa jadi kita sama-sama belum punya data yang ajak. Dan pilihannya adalah memperdebatkan atau sama-sama membereskan. Jadi saya senang banget begitu perkembangannya 2 minggu kira-kira setelah itu, saya melihat secara menyeluruh semua media sudah pada pilihan untuk bersatu melawan corona itu. Karena ini adalah bukan pilihan terbaik loh, tapi menurut saya pilihan satu-satunya saat ini. Pilihan satu-satunya buat kita adalah sama-sama berjuang menghadapi. Jadi nggak pernah ada yang menyangka, saya ulang tadi di awal, nggak pernah ada yang menyangka bahwa ini akan terjadi. Saya pernah nonton nih video TED Talk-nya Bill Gates 5 tahun lalu, yang dia bilang bahwa kalau ada sebuah masa di mana jumlah korban manusia lebih di atas 10 juta, dan itu terjadi secara masif, maka menurut prediksinya Bill Gates, itu bukan disebabkan oleh misil, senjata nuklir, tapi oleh microbes, oleh virus. Dan itu dugaannya Bill Gates katanya masih beberapa dekade ke depan. Tapi ternyata kita mengalami lebih cepat sekarang, dan terbukti bahwa ini tuh nggak pernah kita prediksi sebelumnya, dan tidak ada satu negara pun yang punya benchmark yang terbaik gitu loh. Semua punya kondisi beda-beda, kondisi sebelumnya ya, kondisi sosialnya beda, kondisi politiknya beda. Jadi misalnya gini,
kita mau bandingin Indonesia penanganannya sama katakanlah ya, sama Vietnam, pasti beda. Di Vietnam di sana negaranya komunis, lebih dictatorship, jadi beda pasti penanganan kita. Jadi menurut saya bukan pada porsi itu, dan saya senang banget. TV itu dulu dianggap sebagai media yang mulai sunset gitu kan, karena orang mulai nontonnya itu new media, digital platform. Tapi gara-gara sekarang orang nggak punya pilihan banyak keluar rumah, maka orang banyak balik ke TV kan. Jadi TV itu pilihan mainstream dibandingkan orang mendengarkan percakapan di sosial media. Lebih ada proses gatekeeping-nya kan, tetap aja ada proses diedit, disunting sampai akhirnya tayang. Jadi pilihan gitu TV itu. Nah, saya pernah diskusi minggu lalu nih sama teman-teman ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, saya kebetulan juga pengurus di sana waktu ketua departemen. Salah satunya bahas ini, gimana media di tengah COVID dan TV itu jadi referensi lagi. Saya ngajarin anak-anak nih ya, misalnya anak saya yang laki-laki, itu tuh udah gak betah di rumah. Udah, kan virus corona tuh kok buat anak-anak abstrak, iya kan? Gak kelihatan gitu loh, gak kayak misalnya makanan jatuh kotor. Ini kan gak kelihatan buat anak-anak. Tapi saya jelasin bahkan sama anak yang paling kecil, yang 2 tahun 7 bulan, Dek, Kisya, sekarang lagi ada apa, Dek? Sekarang udah pintar. Sekarang ada virus corona, jadi gak kemana-mana. Tapi kan kadang-kadang anak nggak tahan. Akhirnya saya suka ajak nonton beberapa berita di TV hanya untuk gini loh, gitu. Wow. Kondisinya kayak gini. Kita masih 2 tahun udah nonton berita teh, berat banget teh, masih 2 tahun. Soalnya buat ngejelasin COVID nggak ada pilihan, bro. Bahkan dia kemarin banget, anak saya yang kedua itu yang cowok, senang banget dengan MRT. Setiap hari Jumat, kalau nggak ada wabah ini, selalu sholat Jumatnya di Lebak Bulus dan naik MRT. Sekarang nggak bisa. Dia nggak percaya, dia bilang ini, sudah tidak ada virus corona, Bunda, sudah tidak ada, kita naik MRT. Ada, kita nggak lihat. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nonton telepon call centernya MRT. Jadi biar anak saya ngomong langsung sama tugasnya. Ini kehebatan mantan jurnalis gini ya, punya relasi di mana-mana ya Teh ya. Langsung dihubungi orang MRT-nya kan. Kalau bisa MRT segera dioperasikan kembali. Jangan dihentikan. Kata Teh Tina gitu. Tapi yang menarik Teh Tina tadi bilang bahwa ya senang gitu sama framing media saat ini yang sudah kompak untuk bersatu melawan corona. Meskipun sebenarnya poin kritis itu kan tetap ada ya Teh. Kalau kami sebagai jurnalis muda kan, kalau lihat dulu Teh Tina kan bisa mengemas pertanyaan kritis dengan intonasi, artikulasi yang enak didengar gitu. Bukan yang tipe ngotot, tapi pertanyaannya tenang tapi kok dalam banget ya ini ya. Kapan ya Teh Tina balik lagi ke TV? Kira-kira gitulah pertanyaannya kan. Misalnya sekarang kan. Ketuaan. Ditunggu-tunggu itu. Di TV-TV luar tuh makin tua makin jadi Teh. Iya. Makanya sekarang Teh Tina jadi BKPM ya harapannya masih tetap akrab sih sama teman-teman yang ada di media kan. Oh iya dong, pasti itu. Bedanya di ekonomi aja. Dulu kan biasanya politik, sosial ya kan. Bahkan kalau soal narasumber mungkin sekarang ya kita berharap sih nyariin narasumber yang mereka memberikan penjelasan berdasarkan dengan data dan juga ilmiah kan. Dokter-dokter yang kami undang juga kita nih pengen penjelasan yang solutif dari mereka. Bukan asalnya ablak mereka kemudian mengeluarkan data-data yang nggak valid. Kita pernah mengundang lembaga Eijkman, sebuah lembaga yang bisa dikatakan ya pembuat antivirus atau vaksin lah kita menyebutnya. Kalau di Indonesia kan yang bekerja sama membuat vaksin kan ada Kalbi Pharma yang resminya. Nah ini Eijkman yang juga membantu, dia tuh memprediksi angka ribuan tuh dari awal Maret. Ternyata prediksinya tepat. Semoga sih tim medis yang memang menguasai ilmu genetika virus, bagaimana sebenarnya corona ini bermutasi, tampil di media juga ikut mencerahkan dan membantu pemerintah. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan pemerintah saat ini kelabakan atau apa, tapi pihak ini harus dirangkul pemerintah, tidak pandang bulu untuk sama-sama membangun bagaimana caranya agar pandemi corona ini bisa kita hentikan secepat mungkin kan Teh. Kan kita pengen